Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan banyak sekali kebaikan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, wajib bagi kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghambakan diri kita secara totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang telah memberikan banyak sekali kebaikan untuk diri kita. Karena Allah yang banyak memberikan nikmat kepada kita. Maka hanya Allah lah yang berhak mendapatkan penghambaan yang bersifat totalitas dari para hambanya. Salat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk nama-nama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, termasuk nama-nama yang dengan itu Allah menamai dirinya, termasuk nama-nama yang dengan itu Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat Al-Basir. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat sesuatu yang kecil sekalipun juga. Allah maha melihat sesuatu yang sangat halus sekalipun juga. Allah maha melihat seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Allah juga maha melihat aliran darah yang mengalir di dalam badan kita. Allah juga maha melihat organ-organ pencernaan yang bekerja di dalam tubuh kita. Allah subhanahu wa ta'ala juga maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi di bawah 7 lapis bumi ini. Sebagaimana Allah juga maha melihat apa yang terjadi di atas 7 lapis dari langit yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Allah maha melihat itu semua. Karena Allah Al-Basir. Karena Allah adalah zat yang maha melihat. Nama Allah Al-Basir disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 40 tempat. Di 40 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Tidaklah Allah mengulang-ulang nama Allah Al-Basir ini, menunjukkan bahwa nama ini memiliki keagungan bagi diri Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa nama ini menunjukkan atas kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengetahui bahwa Allah maha melihat, maka sesungguhnya kita harus menyadari segala gerak-gerik kita di dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah maha melihat apa yang kita lakukan, maka Allah pasti akan membalas setiap apa yang kita kerjakan. Keburukan yang kita lakukan akan dibalas. Kebaikan yang kita lakukan akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Basir. Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Allah maha mengetahui dengan apa yang Allah lihat, bahwa sesungguhnya sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak pernah luput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat dengan 2 mata. Yang kedua matanya Allah ini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita anggap bahwa matanya Allah sama dengan matanya kita. Jangan pernah kita anggap bahwa penglihatannya Allah sama dengan penglihatannya kita. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa Allah dengan makhluknya. Tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Sebuah isyarat yang sangat jelas bahwa pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Sebuah isyarat yang sangat tegas bahwa penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Matanya Allah tidak sama dengan matanya makhluknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Al-Basir.
Berbeda dengan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang fitnah Dajjal, di mana kita di setiap salat kita, di akhir dari setiap salat kita, kita meminta kepada Allah berlindung agar dijauhkan dari 4 hal ini. Di antaranya adalah min syarri fitnati masihid dajjal. Dari keburukan datangnya fitnah Masihid Dajjal, yang dia akan datang di akhir zaman mengaku sebagai Tuhan dengan membawa sebuah bukti-bukti yang tidak bisa dibantah oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, mereka akan bisa membedakan bahwa ini bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Ini adalah Dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW datang di akhir zaman dan membawa fitnah yang sangat besar. Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya Dajjal memiliki mata yang cacat. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat dengan 2 mata, dan 2 mata Allah itu Maha melihat. Maka dari itu Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan, innahu a'warun. Dajjal itu a'war, matanya itu cacat. Dajjal matanya cacat karena matanya buta sebelah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, laisa bi'a'war, tidaklah cacat matanya, karena Allah adalah Al-Basir. Karena Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat Al-Basir, setelah kita mengetahui hikmah di mana Allah menyebutkan nama Allah Al-Basir ini lebih dari 40 ayat di dalam Al-Quranul Karim, maka sesungguhnya ada hikmah yang sangat besar yang harus kita pahami. Kenapa Allah sampai mengulang-ulang namanya Al-Basir sampai 40 kali di dalam Al-Quranul Karim? Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa sesungguhnya dengan kita mengetahui bahwa Allah memiliki nama Al-Basir, maka kita harus sadar bahwa segenap gerak-gerik kita di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunduk kepada Allah. Karena setiap gerak-gerik kita, setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menegaskan di antaranya dalam surat Al-Hajj ketika Allah menyebutkan dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Dan karena kekuasaan Allah lah yang Allah memasukkan siang ke dalam malam dan Allah memasukkan malam ke dalam siang. Artinya segala perputaran bumi ini, segala perputaran waktu, Allah Maha melihat apa yang terjadi di dalamnya. Wa annallaha sami'un basir, dan Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Di sini menunjukkan bahwa Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Maka hendaknya ketika kita sudah tahu bahwa Allah memiliki nama dan sifat Al-Basir, membuat kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwa Allah memiliki nama dan sifat Al-Basir, maka ada suatu konsekuensi keimanan yang harus kita tanamkan, bahwa sesungguhnya kita punya kewajiban untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah? Karena Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Karena Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menegaskan, huwallazi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafiru wa minkum mu'min. Di antara kalian ada yang kafir. Di antara kalian ada yang beriman. Di antara kalian ada yang taat. Di antara kalian ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah
atas apa yang kalian kerjakan, Allah Maha melihat. Maka sesungguhnya Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Maka kalau kita sudah tahu bahwa Allah Maha melihat apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, tidak ada pilihan lain bagi diri kita kecuali untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita, untuk meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah selain Maha tahu apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha membalas apa yang kita kerjakan. Yakinlah, setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan sebuah kebaikan yang sama. Yakinlah, setiap keburukan akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla dengan ganjaran yang sepadan dengan itu semua. Jangan pernah merasa berkecil hati atas kecilnya kebaikan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kita lakukan. Maka sungguh Allah akan membalas setiap apa yang telah kita kerjakan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk konsekuensi keimanan yang harus kita pahami dari nama Allah Al-Basir adalah bahwa sesungguhnya nama Allah Al-Basir menuntut kita untuk meninggalkan berbagai bentuk maksiat dan menuntut kita untuk meninggalkan berbagai bentuk dosa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk maksiat yang Allah larang, segala bentuk dosa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, wajib bagi kita untuk meninggalkan semuanya. Berbeda dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah perintah, Allah menyebutkan wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka dalam Islam kita diperintahkan untuk sholat dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Sholat sambil duduk. Kalau nggak mampu duduk, bisa sholat sambil berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, bisa sholat sambil mengedipkan mata kita sebagai isyarat dalam perpindahan gerakan dalam sholat kita. Dalam masalah perintah, Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah semampu kita. Tapi dalam masalah larangan, kita diperintahkan untuk meninggalkan semua yang Allah larang. Kita diperintahkan untuk meninggalkan semua maksiat dan dosa yang telah diperintahkan bagi kita untuk meninggalkan itu semua. Maka termasuk bagian dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita meninggalkan berbagai bentuk dosa, berbagai bentuk maksiat, berbagai bentuk kezaliman. Karena Allah Maha melihat dosa yang kita lakukan. Karena Allah Maha melihat segala kezaliman yang kita kerjakan. Karena Allah Maha melihat segala keburukan yang kita perbuat. Pernah disebutkan oleh Imam Ibn Rajab bahwa beliau mengkisahkan sebuah kisah. Ada seorang wanita di tengah malam, di tengah padang pasir yang sangat gelap. Diajak berzina oleh seorang pria. Maka wanita itu pun menolak untuk berzina karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pria pun tadi mengatakan bahwa tidak ada siapa-siapa di sini, hanya ada bintang-bintang di langit. Maka wanita tersebut mengatakan, lalu di manakah Rabb dan Tuhan yang menciptakan bintang-bintang itu? Bukankah Allah yang menciptakan bintang itu? Bukankah Allah Maha melihat? Alam ya'lam bi anna Allah yarah. Tidaklah engkau mengetahui bahwa Allah Maha melihat apa yang kau perbuat? Cukuplah ayat ini, alam ya'lam bi anna Allah yarah, sebagai cambuk bagi kita dalam meninggalkan berbagai bentuk dosa dan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha melihat segala bentuk kemaksiatan kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fussilat, innal ladzina yulhiduna fi ayatina, dan orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yahfauna alaina, dan itu semua tidak tersembunyi bagi diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di akhir ayat tersebut Allah menyebutkan innahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka perbuat. Maka termasuk bagian dari konsekuensi keimanan dari
keyakinan kita bahwa Allah memiliki nama dan sifat Al-Basir, hendaknya kita meninggalkan berbagai bentuk maksiat, berbagai bentuk jalan dosa, berbagai bentuk kedurhakaan, berbagai bentuk kezaliman di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara konsekuensi keimanan setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Al-Basir, Maha melihat, maka hendaknya kita menjadikan seluruh ibadah kita, seluruh hidup kita, seluruh mati kita, darah kita, nyawa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah menciptakan kita, karena Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, karena Allah yang telah menghidupkan kita, karena Allah yang Maha tahu atas apa yang kita lakukan, kita kerjakan, dan kita perbuat. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Khalilur Rahman, ayah kita semua, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau mengatakan kepada ayahnya Azar, ketika beliau berdakwah kepada ayahnya, ketika ayahnya pada saat itu merupakan orang yang paling getol dalam menyerukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim memberikan sebuah perumpamaan yang sangat cerdas. Nabi Ibrahim menggunakan analogi dan logika yang sangat pintar. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya abati," wahai ayahku. Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan panggilan yang sangat lembut sekali. Ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa hendaklah dalam berdakwah kita mengedepankan kelemah lembutan. Kita mengedepankan suatu pendekatan yang bersifat persuasif, ajakan, bukan pendekatan celaan, hinaan, cacian, makian kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Sungguh orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kezaliman, mereka membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya bagi kita untuk mencaci mereka, memaki mereka. Tidak ada gunanya bagi kita untuk berbuat kasar dan mengucapkan kata-kata kotor kepada mereka. Justru kita harus mengucapkan perkataan yang lembut, qaulan layyina, perkataan yang bisa menyentuh hati mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdakwah kepada ayahnya. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah Tuhan yang Tuhan itu la yasma'u, yang Tuhan tersebut tidak mendengar apa yang engkau ucapkan, wa la yubsiru, Tuhan itu juga tidak melihat apa yang engkau kerjakan, wa la yughni 'anka syai'a, dan Tuhan itu tidak bisa menolong dirimu sedikit pun juga. Sebuah analogi dan logika yang dibangun oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya, bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidak mendengar apa yang mereka ucapkan, tidak melihat apa yang mereka lakukan, dan tidak bisa mengabulkan permintaan dan doa yang mereka panjatkan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara konsekuensi keimanan setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Al-Basir, Maha melihat, maka sesungguhnya nama Allah Al-Basir akan membantu kita untuk mencapai derajat ihsan. Kita tahu dalam Islam ada 3 derajat yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tiap-tiap muslim tidak sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada derajat Islam, ada derajat iman, dan ada derajat ihsan. Dan ihsan adalah derajat paling tinggi dalam Islam. Ihsan adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, "An ta'budallah ka'annaka tarah." Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Azza wa Jalla. "Wa illam takun tarah fa innahu yaraka." Tapi jika engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang engkau kerjakan. Allah melihat apa yang engkau lakukan, dan Allah melihat apa yang engkau perbuat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita mau merenungi nama Allah dan sifat Allah Al-Basir, sungguh iman kita akan terjaga. Kalau kita mau merenungi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, kita akan terhindar dari berbagai bentuk kemaksiatan, berbagai bentuk kezaliman, berbagai bentuk dosa,
berbagai bentuk keburukan, berbagai bentuk kedurjanaan dan kelaliman. Karena kita tahu bahwa Allah Maha melihat apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Semoga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Basir ini akan senantiasa membantu kita dalam menerangi jalan kita, dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nama Allah Al-Basir semakin menguatkan kita dalam berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah Allah melihat itu semua, Allah akan mengganjar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Kalau kita berbuat kebaikan, Allah akan ganti dengan kebaikan yang sama. Kalau kita berbuat keburukan, Allah akan ganjar dengan keburukan yang setimpal. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan taufiknya dan hidayah kepada kita semua. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.